Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Molinda dengan NPM 221328. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pengadilan HAM Internasional yang berjudul Analisis Kasus Perang Saudara Syria dan Yurisdiksi Hukum Internasional. Untuk sebelumnya, di sini saya akan mendeskripsikan kasus terlebih dahulu. Jadi sejak tahun 2011, perang saudara di Suriah antara rezim Bashar al-Assad dan juga kelompok oposisi menimbulkan jutaan korban, yang dimana rezim Assad dituduh sebagai melakukan pengeboman terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia, dan penyiksaan di penjara-penjara rahasia. Kemudian, Suriah ini bukan negara pihak Statuta Roma, dan juga upaya untuk merujuk kasus ke ICC oleh DKPBB terhambat dikarenakan veto dari Rusia dan Tiongkok. Jadi beberapa negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis ini kemudian mengeluarkan prinsip universal jurisdiction untuk menuntut pelaku kejahatan perang Suriah di pengadilan nasional mereka. Masuk ke pertanyaan yang pertama, mengapa kasus Suriah tidak dapat dibawa ke ICC tanpa rujukan DKPBB? Kasus Suriah tidak dapat langsung dibawa ke International Criminal Court atau ICC tanpa rujukan Dewan Keamanan PBB dikarenakan Suriah bukan negara pihak Statuta Roma 1958, sehingga ICC ini tidak memiliki yurisdiksi otomatis atas wilayah atau warga negara Suriah sesuai pasal 12 Statuta Roma. Namun, Dewan Keamanan PBB ini bisa merujuk kasus tersebut ke ICC berdasarkan pasal 13B untuk negara non-pihak. Seperti halnya yang terjadi di Sudan dan Libya, akan tetapi dalam kasus Suriah upaya ini tuh gagal karena Rusia dan Tiongkok itu menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan pada tahun 2014, sehingga menghambat rujukannya ke ICC. Kemudian kedua negara tersebut itu memiliki kepentingan strategis dan politik dengan rezim Assad, sehingga sistem veto di DKBPP ini tuh mencerminkan keterbatasan struktural dalam penegakan hukum internasional ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitiknya antar negara-negara besar. Masuk pada pertanyaan kedua, bagaimana prinsip universal jurisdiction menjadi alternatif dari prinsip complementarity. Jadi, prinsip complementarity dalam Statuta Roma pasal 17 ini menjadikan ICC hanya sebagai pengadilan pelengkap yang dimana baru dapat bertindak apabila sistem peradilan nasional ini tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan internasional, sehingga akan tetap memprioritaskan yurisdiksi nasionalnya. Begitupun sebaliknya, universal jurisdiction ini juga memungkinkan setiap negara mengadili pelaku core crimes genosida, yang dimana kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan maupun penyiksaan tanpa mempedulikan lokasi kejahatannya. Kemudian kewarganegaraannya juga sebagai seorang pelaku maupun korban, serta adanya tanpa syarat kepentingan nasional langsung. Kemudian di tengah kebuntuan ICC ini tuh untuk kasus Suriah akibat veto Rusia dan Tiongkok di DKPBB, yang dimana universal jurisdiction ini menjadi jalur paralel yang powerful karena tidak bergantung pada persetujuan PBB-nya maupun ratifikasi Statuta Roma oleh Suriah, serta dapat langsung diterapkan tanpa menunggu kegagalan sistem nasionalnya. Jadi untuk selanjutnya yaitu masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana exhaustion of national remedy gagal diterapkan? Jadi dalam konflik Suriah ini, prinsip exhaustion of national remedy mengalami kegagalan fundamental dikarenakan adanya sistem peradilan nasional yang sama sekali tidak independen dan juga berada di bawah kendali penuh rezim Assad, sehingga
aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya hanya menjadi alat penekan oposisi tanpa adanya kemampuan menyelidiki pelanggaran HAM secara kredibel. Kemudian, pelaku kejahatan juga justru aparatur negaranya tersendiri, yang dimana menciptakan impuniti sistematis. Sementara korban yang mencari keadilan menghadapi ancaman maut, penangkapan, penyiksaan, hingga menghilangkan paksa tanpa perlindungan saksi. Rejim Asyad ini juga secara terbuka menolak tuduhan kejahatan perang, yang dimana termasuk penggunaan senjata kimia, dan juga tidak pernah memiliki political will untuk investigasi internal yang kredibel. Oleh karena itu, Doctrine of Futility dalam hukum internasional ini berlaku penuh. Persyaratan menghabiskan upaya domestik dapat diabaikan ketika remedinya jelas futile. Kemudian sistematis tidak efektif dan akses pengadilan mustahil dikarenakan alasan keamanan. Sehingga Human Rights Komite PBB ini dan mekanisme HAM internasional lainnya secara sah membuka akses langsung keadilan internasional bagi korban Suriah. Kemudian masuk pada pertanyaan yang keempat, apakah Suriah dapat dianggap unwilling atau unable atau keduanya? Jadi dalam analisis admisibilitas kasus Suriah ini berdasarkan pasal 17 Statuta Roma, yang dimana Suriah memenuhi dua kriteria sekaligus, yaitu unwilling dan juga unable. Dengan aspek unwilling yang lebih dominan, unwilling ini terlihat jelas dari tidak adanya investigasi genuine terhadap pejabat tinggi rezim Asyad atas kejahatan perang dan penggunaan senjata kimia. Kemudian penggunaan sistem hukum untuk melindungi pelaku, pemerintah sambil menargetkan oposisi. Jadi hilangnya independensi peradilan serta penolakan sistematis terhadap mekanisme investigasi internasional seperti COL dan AAAM. Kemudian sementara itu juga aspek unable juga muncul akibat kolaps total tentang sistem peradilan nasional akibat perang saudara sejak tahun 2011. Jadi kehancuran infrastruktur pengadilan ini adanya kehilangan aparat penegak hukum dan juga keterbatasan kapasitas forensik serta sulitnya adanya akses terhadap saksi dan juga bukti di wilayah konflik tertentu. Kemudian untuk selanjutnya itu kombinasi unwilling dan unable ini yang dimana adanya ketidakmauan terhadap kebijakan deliberatif dan ketidakmampuan sebagai konsekuensi konflik untuk menciptakan impunity gap yang luas. Akan tetapi berbeda dengan kasus Rwanda atau Yugoslavia yang dimana masih memiliki political will. Oleh karena itu, kondisi Suriah ini sudah memenuhi threshold admisibilitas di ICC serta membenarkan penerapan universal jurisdiction oleh negara ketiga seperti Jerman dan juga Perancis, sehingga membuka pintu luas juga bagi mekanisme akuntabilitas internasional untuk mengisi kekosongan keadilan. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana peran negara ketiga seperti Jerman mencerminkan tanggung jawab global dalam menegakkan keadilan HAM internasional. Jadi peran negara ketiga ini seperti Jerman, Prancis, Swedia, dan juga Belanda dalam mengadili pelaku kejahatan perang Suriah ini menjadi bukti nyata adanya tanggung jawab global untuk menegakkan keadilan HAM internasional, yang dimana melalui dimensi judicial responsibility to protect atau R2P, yang dimana mereka mengisi impunity gap akibat veto DKPBB dan kolapsnya sistem peradilan Suriah. Jadi sekaligus agar memenuhi kewajiban universal jurisdiction berdasarkan Geneva Convention tahun 1949, Convention Against Torture 1984 ini, serta prinsip aut dedere aut judicare, yang dimana penuntutan ini tidak hanya melindungi pengungsi korban melalui akses keadilan dan trauma healing,
Akan tetapi juga membangun jurisprudensi berharga seperti kasus Anwar Raslan yang divonis seumur hidup sambil mengirim sinyal diplomatik kuat bahwa pelaku atrocity crimes takkan menemukan safe haven. Kemudian untuk selanjutnya, dengan adanya berkolaborasi bersama AAAM PBB, Syrian Archive, dan CIGI, negara-negara ini menciptakan ekosistem akuntabilitas berkelanjutan yang dimana untuk melengkapi mekanisme internasional. Meski menghadapi tantangannya selektivitas, tuduhan neokolonialis, dan keterbatasan yuridiksi. Praktik ini juga menimbulkan bahwa ketika instansi global terhambat, maka tindakan individu negara tetap mampu untuk mewujudkan keadilan agar memperkuat norma kemanusiaan dan juga memberikan harapan bagi korban yang dimanapun bahwa impunitas ini tuh bukanlah akhir dari sebuah cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun perkataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.